Selamat pagi pemirsa, entah bagaimana nasib Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara jika kasusnya tidak viral di media. Sangat mungkin kasusnya akan berujung pada vonis pengadilan lantaran sebuah pengaduan janggal yang diajukan salah satu orang tua siswanya. Dalam kasus yang dihadapinya, Supriyani dituduh menghukum muridnya dengan cara memukul menggunakan gagang sapu hingga muridnya terluka. Namun ada kejanggalan, bekas luka yang ditinggalkan berupa luka melepuh. Nah, dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan oleh majelis hakim pun belum melegakan semua pihak karena status Supriyani kini telah beranjak menjadi terdakwa. Inilah editorial Media Indonesia Sabtu 26 Oktober 2024 dengan tema Stop Kriminalisasi Guru Supriyani. Saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di 0215339900 dan pagi ini sudah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutis Nawinata. Mbak Kania, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Kita membicarakan kasus yang sedang viral, tapi katanya no viral, no justice. Ya. Sekarang Supriyani sedang menunggu, sedang apa ya? Deg-degan. Nanti apa yang akan terjadi dengan nasibnya? Masalahnya ini berbicara tentang guru honorer. Betul. Yang ternyata dari segi kesejahteraan pun masih jauh. Nanti Ya. kita akan bahas, namun ada juga topik utama pemirsa yang bisa Anda simak melalui edisi e-paper Media Indonesia pada hari ini. Yang pertama terkait dengan jaksa tangkap terduga Markus di Mahkamah Agung. Jadi ada satu lagi yang ditangkap ini adalah bekas pejabat di Mahkamah Agung dan ternyata sudah beberapa kali menjadi maklar perkara. Artinya ini semakin terangkah untuk memberantas mafia peradilan di tubuh kejaksaan, di tubuh Mahkamah Agung? Iya, yang pasti ini kan nama ZR ini kan terungkap dalam pengembangan 3 oknum hakim PN Surabaya dan juga pengacaranya ya. Pengacara dari Ronald Kanur ini kan sebenarnya masih kelanjutan dari kasus tersebut yang kemudian ZR ini diduga digunakan gitu jasanya untuk melobi hakim gitu. Yang juga kemudian membuka praktek suap begitu ya dalam putusan peradilan sehingga ya memang sekarang tinggal kejaksaan yang harus bekerja keras untuk mengungkap satu persatu perkara karena nampaknya bukan satu-satunya perkara yang ditangani gitu. Inilah yang kemudian masih kita tunggu Dan perkembangannya seperti luar apa. biasa loh. Hampir 1 triliun ya. 20 miliar dan emas batangan senilai 75 miliar rupiah. Iya. Jadi bisa hampir bisa dipastikan begitu ya bahwa ini tidak hanya terkait dengan satu perkara begitu ya, tapi memang masih harus dibuktikan begitu ya. Satu persatu kira-kira ini perkara-perkara mana saja begitu yang sudah dimaklari oleh ZR yang baru saja ditangkap ini. Oke, artinya perjalanannya masih panjang kasus ini. Kita harapkan nanti bisa semakin menguak praktek culas dalam tubuh kejaksaan itu sendiri. Di tubuh Mahkamah Agung maksud kami dan peradilan di Indonesia pada umumnya. Lalu kita juga berbicara soal ini cukup memprihatinkan. Kalau kita berbicara tentang Sritex itu kan dulu itu dikenal sebagai salah satu pabrik tekstil yang menjadi andalan Indonesia, bahkan katanya seragam asing saja tuh kalau pesan di Sritex. Tapi apa yang terjadi sekarang ternyata dinyatakan pilot. Namun ada proses kasasi di situ. Media Indonesia menggunakan istilah bak gunung es. Ini maksudnya apa, Mbak Kali? Bak gunung es. Ini yang kemudian memang sebenarnya hanya di permukaan saja gitu. Ada karena kalau kita melihat kelanjutan dari putusan pilot itu dari Sritex mengatakan ini paling tidak ya tanggapan dari mereka masih beroperasi normal. Kemudian juga dari pihak perusahaan mengatakan tidak ada pemutusan hubungan kerja massal sebagai akibat dari putusan tersebut begitu, dan kemudian bahwa dari perusahaan juga akan melakukan perlawanan atas putusan tersebut dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung gitu. Jadi ada 4 perusahaan yang tergabung dalam PT Sri Rejeki Isman Terbuka atau Sritex yang dikatakan sampai dengan hari ini tuh masih bekerja seperti biasa walaupun sempat resah begitu, dan mengatakan bahwa perusahaan yang mempekerjakan hampir 30.000 pegawai ini memang tidak bekerja dalam full capacity begitu ya. Tapi paling tidak ini dikaitkan dengan kondisi sebenarnya, kondisi bisnis secara umum begitu yang menyebabkan bahwa mereka terpaksa harus mengurangi kapasitas operasional mereka begitu. Nah, ini yang memang kemudian dikatakan juga oleh seorang pengamat merupakan fenomena gunung es, permasalahan serius gitu industri manufaktur gitu yang bisa kemudian berdampak terhadap perusahaan-perusahaan lain. Apa yang kemudian dialami oleh Sritex ini hanyalah puncak dari gunung es tersebut gitu. Tapi permasalahan terbesarnya itu adalah industri manufakturnya begitu yang bisa menyebabkan mungkin perusahaan-perusahaan yang lain itu juga bisa dipilot dengan semudah itu karena kemudian
ya memang karena kondisinya sekarang juga sedang sulit Betul. begitu ya, sehingga mereka memang tidak bisa memenuhi kewajiban mereka gitu. Jadi ada proses persidangan, ada proses PKPU juga begitu yang diajukan oleh salah satu krediturnya mereka. Oke, sudah mulai di-upload di Instagram juga Selamatkan Sritek. Iya. Semoga selamatkan juga bukan hanya Sritek saja, tapi juga perusahaan tekstil yang lain. Tapi yang karena menarik menjadi dari andalan yang menarik dari pengamat juga mengatakan bahwa pemerintah itu didesak untuk menindak premanisme. Nah ini yang kemudian harus ditelusuri, ini maksudnya apa? Premanisme yang mengganggu proses produksi dan distribusi barang tekstil, begitu ya, itu yang disampaikan oleh pengamat. Nah tapi dalam perkembangan terakhir ada arahan begitu dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan juga Menteri Tenaga Kerja untuk mengkaji opsi dan skema penyelamatan Sritex gitu. Jadi mungkin ada upaya untuk menyelamatkan. Kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa. Menyelamatkan, begitu pula upaya menyelamatkan guru honorer Supriyani yang saat ini sudah terdakwa, statusnya jadi masih menunggu perkembangan kasus selanjutnya. Jadi mengapa media Indonesia hari ini mengangkat terkait dengan stop kriminalisasi guru Supriyani? Oh iya, ini menyita perhatian publik. Tadi kan Iqbal sempat mengatakan no viral, no justice begitu ya. Tapi kalau melihat dari kasusnya ini memang sudah layak gitu ya untuk viral karena ada beberapa hal janggal begitu yang mungkin kalau kita membaca gitu ya kronologi kasusnya dan apa yang terjadi sampai dengan hari ini begitu ada beberapa kejanggalan begitu sehingga ya no wonder begitu kemudian kasusnya viral dan kini menjadi perhatian publik. Nah dalam status terdakwa nih ya sudah status terdakwa. Guru honorer yang katanya sudah bekerja selama 16 tahun ini sebenarnya berhak untuk mendapatkan perlindungan gitu ya, terutama dalam menjalankan profesinya yang sungguh sangat mulia ini dan sebenarnya diamanahkan dalam peraturan juga gitu bahwa guru itu tidak bisa dikriminalisasi saat sedang menjalankan tugasnya sebagai pendidik, bahkan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala macam kekerasan, intimidasi, ancaman dan lain sebagainya. Apakah itu dari peserta didik maupun dari orang tua peserta didik dan lain sebagainya. Jadi ada prosedur begitu yang sebenarnya juga harus diperhatikan gitu. Nah ini nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Tapi jangan sampai dalam proses penegakan hukum malah dengan cara melanggar hukum begitu. Itu yang harus dihindari. Jadi stop kriminalisasi. Tolong disimak kembali kronologi dan fakta begitu dari kasus ini. Sulit sekali untuk bisa menerimanya sebagai tindakan kriminal gitu atau perilaku kriminal. Tapi ya kita lihat saja bagaimana. Nanti kita akan bahas lebih. Apalagi teman-teman guru sudah berunjuk rasa tadi kita juga lihat di headline news ya. Nanti kita akan hadirkan perbincangannya. Inilah editorial Media Indonesia pada pagi ini, stop kriminalisasi guru Supriyani. Selamat menyaksikan. Stop kriminalisasi guru Supriyani. Entah bagaimana nasib Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, jika kasusnya tak viral di media. Sangat mungkin kasusnya akan berujung pada vonis pengadilan lantaran sebuah pengaduan janggal yang diajukan salah satu orang tua siswanya. Dalam kasus yang dihadapinya, Supriyani dituduh menghukum muridnya dengan cara memukul pakai gagang sapu hingga muridnya terluka. Kejanggalannya, bekas luka yang ditinggalkan berupa luka melepuh. Dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan oleh majelis hakim pun belum melegakan semua pihak. Pasalnya, status Supriyani kini telah beranjak menjadi terdakwa. Hal itu menyulut kemarahan berbagai kalangan, utamanya kelompok guru. Demonstrasi dari rekan sejawat sesama guru mengalir dari berbagai penjuru daerah. Mereka menilai kasus yang menimpa Supriyani itu sebagai bentuk lemahnya perlindungan hukum terhadap mereka dalam menjalankan profesi sebagai guru. Kasus kriminalisasi terhadap guru yang dialami Supriyani sejatinya bukan baru kali ini terjadi. Kriminalisasi dan juga kekerasan kerap menghantui para guru saat menjalankan fungsi pendidik mereka. Aop Saupudin, seorang guru SMA di Majalengka, Jawa Barat, pernah merasakan kerasnya vonis pengadilan pada 2013 silam. Ia divonis hukuman percobaan karena terbukti memangkas rambut siswanya dalam razia rambut gondrong di sekolah. Untungnya, Mahkamah Agung atau MA pada 2014 menganulir putusan tersebut. MA membebaskan AO karena sebagai guru, AO punya tugas untuk mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah gondrong.
Apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana. Dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan atau tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin. Bunyi putusan MA. Supriyani yang berada di Konawe Selatan pun kini tengah ketar-ketir. Vonis apa yang akan diterimanya? Apalagi ia merasa sama sekali tak pernah memukul siswanya dengan gagang sapu. Lepas dari materi perkara yang jelas butuh pembuktian di pengadilan, Mahkamah Agung atau MA sebagai lembaga tertinggi peradilan sudah mengeluarkan jurisprudensi soal itu. Jurisprudensi MA nomor 1554K /PID/2013 menyebut guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. PP nomor 74/2008 sebagai aturan turunan dari Undang-Undang nomor 14/2005 tentang guru dan dosen sejatinya juga sudah menegaskan perlindungan terhadap profesi guru. Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Bunyi pasal 39 ayat 1 PP tersebut. Dalam ayat 2 disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Tak berhenti di situ, pasal 41 juga menegaskan guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Jika berkaca pada kasus Supriyani, ada baiknya orang tua siswa yang mengadukannya serta polisi, jaksa, dan pengadilan yang tengah memproses kasus itu membaca kembali aturan-aturan yang ada. Jangan sampai para penegak hukum menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Lebih dari itu, para penegak hukum mesti kembali kepada kredo besar penegakan hukum, yakni mewujudkan keadilan. Hukum mesti dipisahkan dengan kepentingan kekuasaan dalam tingkatan manapun kekuasaan itu. Para penegak hukum mesti membuktikan bahwa hukum memang untuk meringkus pelaku kriminal, bukan mengkriminalisasi para pihak yang tidak melakukan tindakan kriminal. Bila melihat kronologi dan sejumlah fakta, sulit kiranya mengategorikan tindakan Guru Supriyani sebagai perilaku kriminal. Karena itu, hentikan kriminalisasi itu segera agar hukum berlaku adil dan tidak bisa didikte kekuasaan, apalagi uang. Kami akan kembali dengan pembahasannya, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa, saatnya kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Kita bergabung dengan Pak Tasrik Usman di Banjarmasin. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh singkat wabarakatuh. Pak Tasrik Usman, silakan. Iya, stop kriminalisasi Guru Supriyani ya. Dengan adanya penangguhan penahanan itu menunjukkan bahwa ada indikasi konstruksi hukumnya itu keliru diterapkan oleh penegak hukum. Nah, untuk itu, karena ini sudah viral, saya memohon kepada Menteri Pendidikan Dasar, Pak Abdul Muti, segera ketemu dengan Pak Kapolri membicarakan hal ini. Karena informasinya yang mengadukan ini orang tuanya adalah oknum polisi ya. Jadi jangan sampai ingin menegakkan hukum tapi justru melanggar hukum. Kalau kriminalisasi terus-menerus dilakukan kepada guru-guru, coba dibayangkan bagaimana nanti trauma para guru di Indonesia dan itu merusak tatanan pendidikan kita. Nah, jadi jangan sampai hal ini dibiarkan. Jadi saya sekali lagi memohon Mbak Kania supaya Pak Abdul Muti ini segera bertemu dengan Pak Kapolri dan menjadikan solusi yang terbaik supaya guru-guru tidak
terganggu untuk mengajar di sekolah-sekolah. Demikian, Baik, terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke Makassar bergabung dengan Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Lia, singkat Bu. Pertama adalah tentang orang tuanya ini ya. Yang saya dengar tadi itu adalah anggota. Jadi istilahnya orang berpendidikan ya. Jadi perlu cek and recheck kalau ada laporan anak juga ya. Ini jangan diterima mentah-mentah. Apalagi kalau misalnya tadi itu dikatakan bahwa ibunya mengakui bahwa sebenarnya bukan karena itu tapi dia jatuh. Ya, jadi kan bikin malu ini orang tuanya juga ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang perlindungan kepada guru seperti tadi diulas oleh editorial. Itu perlu juga ya. Karena jangan sampai, karena tempat kan biasa perlindungan terhadap anak saja ya. Jadi orang tua bebas. Begitu anaknya dicubit saja sudah melapor lagi di kriminalisasi guru. Nah, ini juga saya. Jadi perlu perlindungan termasuk anak dan juga guru ya. Jadi jangan diterima mentah-mentah ini. Dan yang terakhir adalah pemerintah ini ya. Pemerintah ini coba melihat di sini bagaimana mengayomi untuk orang-orang yang di dalam sekitar ya pendidikan ini. Apalagi kan, mereka ini kan guru honorer ya. Kasihan itu bisa dia tidak punya kekuatan apa-apa. Dia harus pasrah saja walaupun utangnya dia benar. Jadi inilah suatu pembelajaran oleh pendidik juga ya, untuk pendidik juga, untuk orang tua dan untuk para pejabat. Mudah-mudahan dalam bertindak itu tidak gegabah, harus dipikir matang-matang, dicek and recheck semuanya sehingga tidak terjadi seperti ini. Ya, kalau sudah terlanjur itu kan sudah susah lagi dikembalikan. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan pemerintahan yang baru ini terlindungi guru, terlindungi siswa, terlindungi orang tua, dan kita bisa kerja dengan aman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada konstruksi hukum yang sebenarnya salah dan juga ada pernyataan juga bahwa kesaksian ya ternyata jatuh gitu Mbak Kani. Artinya memang harus didalami kasus ini. Dan tadi sampai perlu katanya Pak Menteri harus ketemu sama Kapolri. Sebenarnya awal mulanya anaknya mengaku jatuh, tapi terus kemudian setelah ditanya ulang mengaku bahwa ia dipukul begitu. Jadi ada keterangan yang dikoreksi. Jadi Itu keterangan harus... sebelumnya adalah jatuh, kemudian akhirnya dia mengaku dipukul. Akhirnya yang dipukul ini yang dipercaya sama orang tuanya kemudian berupaya untuk melakukan mediasi lah dari pihak sekolah. Jadi ada sebenarnya mediasi begitu, ada mediasi yang dilakukan gitu tapi tidak ketemu, dan kemudian juga sempat ada dugaan pemerasan gitu, diminta semacam uang damai 50 walaupun juta, kemudian 50 juta informasinya seperti itu, walaupun dari pihak orang tua kemudian mengatakan tidak ada permintaan seperti itu ya. Itu yang harus didalami ya. Itu yang harus didalami. Nanti kita bahas begitu. lebih lanjut, kita jeda terlebih dahulu. Nanti akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, Mbak Kani. Jadi apa yang harus, yang kita harapkan, kita lihat ke depannya terkait dengan kasus yang menimpa Guru Supriyani ini? Oke, saya boleh menanggapi dulu tadi yang disampaikan. Ini kan banyak sekali gitu ya harapan yang disampaikan terhadap pemerintahan baru ini menjadi ujian awal, mungkin ujian pertama gitu ya bagi pemerintahan baru, bagaimana penanganannya begitu ya ke depan, terutama dari kementerian begitu. Tadi sempat disampaikan Pak Abdul Muti gitu ya, walaupun ada kebijakan afirmasi. Jadi karena sekarang statusnya Supriyani ini adalah sebagai guru honorer, dia akan diangkat gitu ya menjadi pegawai negeri. Tapi di luar itu pendampingan hukumnya itu apakah sudah optimal atau tidak gitu. Karena pada dasarnya memang harus dicari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi begitu, mengapa kasus ini kemudian bisa sampai naik atau masuk ke dalam ruang sidang begitu. Padahal dari PGRI juga menyatakan bahwa sebenarnya itu dalam proses pelaporan seperti ini ada mekanismenya begitu yang harus diperhatikan atau ditempuh ke gitu. PGRI dulu, harusnya ke PGRI dulu dan lain sebagainya pidana. gitu. Iya, jadi untuk memastikan apakah ada pelanggaran etik atau pelanggaran pidana dan lain sebagainya gitu. Jadi ada proses sebenarnya yang dilengkap gitu ya, sehingga akhirnya sekarang status dari Guru Supriyani adalah adalah sebagai terdakwa dalam sebuah kasus hukum gitu ya. Ini kemudian kita kawal bersama-sama. Guru-guru kan juga kan ikut gitu ya mengawal gitu kasus ini. Tetapi yang paling utama itu adalah bagaimana misalnya kita bicara untuk mengembalikan lagi wajah hukum yang berkeadilan begitu ya. Hukum itu harus berlaku adil di setiap tingkatan, harus dipisahkan dari kepentingan kekuasaan, apalagi misalnya didikte oleh uang gitu. Jadi ingat, guru ini kan tugasnya tidak hanya mengajar tapi juga pembinaan karakter begitu ya. Jadi sempat disampaikan juga oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI
RI Esti Wijayanti mengatakan jika setiap tindakan pendisiplinan yang diterapkan guru selalu menjadi sorotan dan dipertanyakan, maka akan berdampak terhadap perkembangan moral dari generasi muda atau anak-anak Indonesia. Jadi harus dicari titik keseimbangannya itu bagaimana perlindungan terhadap anak berjalan, perlindungan terhadap guru juga berjalan, dan orang tua itu perannya seperti apa termasuk juga sekolahnya begitu. Jadi harus dicari keseimbangan gitu. Baik, terima kasih Mbak Kani ya. Kalau tadi kata salah satu pendemo jangan sampai ada Supriyani yang lain, kita harapkan keadilan karena gajinya tidak seberapa tapi pengabdiannya luar biasa. Dan pemirsa, para penegak hukum mesti membuktikan bahwa hukum memang untuk meringkus pelaku kriminal, bukan mengkriminalisasi para pihak yang tidak melakukan tindakan kriminal. Karena itu hentikan kriminalisasi segera agar hukum berlaku adil dan tidak bisa didikte oleh kekuasaan apalagi uang. Saya Iqbal Himawan, terima kasih sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.